Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Marisa untuk saham yang di request. Yang pertama ada KKGI, kedua MBAP, ketiga MBSS, keempat SSIA, kelima PSSI, keenam PTRO, 7 Raja, ke-8 RMKY, ke-9 Ruiz, ke-10 Soci, ke-11 Wins, dan terakhir Segar. Langsung saja ke saham pertama ada KKGI yang ditutup di harga 474 menguat 3,94%. Tapi kelihatannya bid overnya ini tipis dan ya banyak fake bid. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker summary-nya, KKGI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, untuk KKGI cukup bagus ya. Trennya uptrend dan berhasil break dari 450, resistennya semenjak Januari 2023 ini udah dipatahkan. Dan ya apakah ini konfirmasi? Kelihatan dari volume yang meningkat, harusnya iya ya, sinyal uptrend. Karena kelihatannya juga KKGI itu sudah mematahkan trend downtrend. Dan EMA 20 sudah cross ke atas EMA 60, EMA CD golden cross. Dan ya ini valid ya. Ini sinyalnya uptrend. Target swingnya kalau ini jalan, ini 500. Potensi disentuh minggu depan. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Perubahan praksi harga dengan volume yang meningkat signifikan harusnya sampai. Ya, jadi potensi upsetnya sih bisa 26 poin lagi. Berarti 5% lagi bisa ya. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya, udah 5 minggu naik. Volumenya makin nurun ya, takutnya sih habis 1 minggu lagi naik, habis itu baru ada koreksinya ya, dia membentuk swing low-nya. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini udah konfirmasi breakout dari 450, resistennya semenjak Januari 2023. Jadi seperti itu untuk KKGI. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MBAP yang ditutup di harga 6.450 menguat 2,78%. Kalau dia transaksi asing gak ada jual beli. Kalau dia bakal sebenarnya MBAP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, MBAP juga bagus, aman. Kalau dilihat kondisi sekarang masih sama, 6.200 itu support yang harus dijaga, itu support konsolidasinya atau 6.125 ya, toleransinya ya pokoknya 6.000 itu dengan resisten yang akan diujinya 6.800. Ada peluang sampai kalau saham-saham batu bara naik sampai juga nih MBAP 6.850. Apalagi MBAP ini sudah turun cukup dalam ya. Dari 11.000 sekarang udah di 7.000, sekitar 40-an% turunannya. Dan ya ini kelihatan kok lagi konsolidasi dan berhasil tutup di atas EMA 60-nya untuk MBAP. Jadi oke, nggak harusnya oke ya untuk MBAP. Arahnya tetap akan ke atas karena volume juga meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus juga, hammer sebelumnya dan rebound walaupun memang volume kecil ya. Tapi nggak masalah karena memang market lagi sepi kemarin, beberapa minggu itu kan juga banyak libur. Ya udahlah, masih aman untuk MBAP. Seperti itu untuk MBAP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBSS yang ditutup di harga 1.250 terkoreksi 1,57%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya MBSS ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, untuk MBSS juga bagus. Kalau dilihat trend downtrendnya sudah dipatahkan dan dia ada open gap up nih, nggak tahu ada info apa nih, tiba-tiba volume meningkat. Bagi teman-teman yang tahu pergerakan MBSS ada info apa, story-nya 2 minggu yang ke belakang ya bisa ditulis di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain itu bisa tahu juga infonya. Ini juga strong uptrend. Kalau dilihat jangan pakai ini resistennya ya. Kalau lihat resistennya ya 1.300, sudah di area puncak nih ya. Masih bisa naik, harusnya masih bisa karena EMA 20-nya sudah cross ke atas EMA 60. Ini cukup kuat, sudut kemiringannya lebih 45 derajat. Kalau dihitung seperti ini mestinya yang akan jadi supportnya, sandarannya itu harusnya sih 1.200 ini. Jangan turun dari itu kalau mau bagus ya untuk MBSS. Jadi seperti itu. Volume juga meningkat. Cukup bagus nih pergerakan MBSS. Cuman likuiditasnya kecil. Kalau Bapak Ibu bisa lihat bid overnya itu kan tipis nih. Perlihatkan MBSS mana nih. Nih ya, tipis nih. Jadi hati-hatilah, pelan-pelan masuknya. Dan kalau dilihat dia udah naik 5 minggu juga. Tapi dengan volume makin berkurang. Kalau potensi naik masih ada potensi. Akan kembali menguji 1.300-nya. Tapi dengan catatan, dengan kondisi seperti ini jangan turun dari 1.200 untuk MBSS. Seperti itu untuk MBSS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSIA yang ditutup di harga 388 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya SSIA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk SSIA bagus. Kalau ditarik tren dari atas, dia sudah mematahkan tren downtrendnya. Dengan kondisi seperti ini 360 jadi support, harus dijaga, jangan turun dari itu ya. Dan kebetulan di situ ada EMA 20-nya, jadi itu harus dijaga oleh SSIA.
Dan kondisi seperti ini masih kuat naik ya. Kalau dilihat volume berkurang mungkin turun dulu lah ya. Uji support mungkin dia itu konsolidasi range-nya 360 sampai 400. Tektok-tektok dulu sebelum lanjut naik ke atas. Ini kan biasanya saham habis break dari trendline downtrend-nya itu harus retest dulu atau uji support terdekatnya dulu, baru lihat nanti ada perkembangan, ada buying power, kalau kuat dia naik lagi. Harusnya sih masih bisa untuk naik untuk SSI ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi biasa aja setelah sebelumnya candle body yang cukup besar dengan volume yang besar, aman nih harusnya. Ini konfirmasi bisa swing low di time frame weekly ya, dengan catatan turunnya nggak lebih dari 360. Kalau satu candle lagi weekly-nya koreksi nggak masalah juga. Jadi area entry yang menarik itu 360. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk SSI ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PSSI yang ditutup di harga 650, terkoreksi 0,76%. Kalau dia transaksi asing, nggak ada jual beli. Kalau dia broker semarinnya PSSI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Likuiditasnya sangat tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PSSI pergerakannya juga kurang oke ya. Sering membentuk ekor, tapi ya uptrend. Kalau dilihat EMA 20 sudah ditembus, EMA 60 juga udah di atas. Harusnya masih oke nih ya. Cuman kalau dilihat kondisi seperti ini, ya ini di area resisten 650. Dan dia kalau ditarik dari semenjak Desember 2022, 6 bulan yang lalu, dia membentuk pola ascending triangle dengan support yang harus dijaga ya. Kondisi seperti ini, EMA 60 di 625 itu harus dijaga tuh. Kalau dia konsolidasi di bawah situ ya nggak masalah juga. Pokoknya jangan turun dari 625 dengan kondisi sekarang. Kalau baru beli harga atas, melihat volume yang meningkat, ya atur aja. Tapi ini biasanya volume meningkat bisa dibawa turun juga ya. Ini biasa pancing aja, create volume. Coba lihat aja nanti ya. Nih contohnya. Volume besar naik, habis itu dia turun lagi. Volume besar naik, turun lagi. Volume besar, turun lagi. Ya itulah gimana. Jadi kalau mau beli PSSI ini strateginya mending belinya dekat-dekat support. Dia kalau dia uji support nekat beli, itu aja. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu PSSI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTRO yang juga likuiditasnya kecil, terkoreksi 2,51% ke harga 4.650. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinnya PTRO ada akumulasi, tapi kelihatannya ya seperti crossing barang aja. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTRO kondisi seperti ini, aduh, ini sepertinya ada corporate action, entah itu repo. Kenapa? Karena ini volumenya rapi seperti sisir ya, sepertinya dijaga create volume. Dan kalau dilihat kondisi seperti ini 4.400 jadi support, itu hati-hati ada pola nanti bisa jadi kalau jebol 4.400 pola cup and handle terbalik. Kalau PTRO lebih baik skip dulu lah ya, nggak menarik nih. Kalau ditanya bisa naik ya bisa aja, tergantung market makernya. Karena ini kelihatannya volumenya seperti sisir rapi ya. Sebelumnya nih lihat nggak stabil kan, naik turun. Habis itu setelah dia di atas mulai dirapiin lagi volumenya. Sepertinya ada repo di PTRO seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Raja yang ditutup dari harga 945, terkoreksi 0,52%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat di broker samarinnya Raja ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Raja lagi konsolidasi. Dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa pakai support yang harus dijaga oleh Raja itu 900. Dan kebetulan di situ ada EMA 20 yang sudut kemiringannya mulai mengarah ke atas. Jadi ini lagi konsol, resistennya 1000. Kalau mau beli ya dekat-dekat support kalau bisa. Pokoknya kondisi seperti ini ya, Raja tuh nggak boleh turun dari 900. Kalau turun dari itu jelek, udah ya gagal. Ini harusnya sih lanjut ke atas, jangan sampai turun lagi untuk Raja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah itu koreksi volumenya kecil ya. Ya harus hijau. Minggu depan harus tembus 1000 kalau mau bagus. Awal Mei harus di atas 1000 sudah pergerakannya. Itu bagus. Dan downtrend semenjak Januari 2023 itu akan dipatahkan. Kalau dia besar break 2000, itu juga ada pola symmetrical triangle atau bisa dibilang juga pattern flag ya, atau bullish flag dan arahnya ke atas ya. 1000 level psikologis. Semoga kita lihat Kamis Jumat atau awal Mei nanti tembus nggak 1000. Jadi seperti itu. Untuk Raja
Yang penting Raja nih kalau Bapak Ibu punya ya jangan turun dari 900 lah. Rawan kalau turun dari 900 bisa potensi turun lebih dalam lagi. Malah bisa mengarah ke 800 bahkan 700 untuk Raja. Seperti itu untuk Raja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RMKY yang ditutup di harga 770 terkoreksi 1,28%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semaringnya RMKY sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk RMKY bagus. Kalau kondisi seperti ini harusnya minggu depan tuh konfirmasi langsung rebound tembus 800 hari Jumat ya, harus digas tuh, nggak boleh merah lagi. Kalau dilihat supportnya agak jauh memang, dipakai 710 aja, 720 710 nih. Itu di area pucuk, area tanggung memang cut loss di area ini ya, tapi ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau saya dengan teknik scalping ya tahu di mana kondisi dia lemah di area tengah-tengah ini yang potensi dia lagi lanjut turun. Nah, kalau bingung ya pakai swing aja, teknik swing itu di 710 support yang harus dijaga. Kalau dilihat seperti ini mestinya juga ya nggak perlu jauh-jauh, 750 itu aja tinggalin aja kalau mau, daripada nunggu lama kan. Karena kenapa? Karena kalau RMKY itu jebol 750, 745 nya ini lama lagi dia naik ya, harus dijaga. Kalau mau bagus memang 1-2 hari ke depan RMKY itu harus tembus 800. Kalau kondisi seperti ini saya nunggu dia tembus 800 nanti melihat market ya. Kalau bagus, buying power bagus ya, saya juga nekat beli tembus 800 itu dengan target swingnya nih. Kalau jalan 880 10% dapat RMKY nih target arahnya untuk RMKY. Jadi seperti itu. Untuk RMKY bagus nih. RMKY kalau bisa tembus 800 minggu depan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ruiz yang ditutup di harga 189 terkoreksi tipis 0,52%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dibuka semaringnya Ruiz di distribusi, likuiditasnya juga kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Ruiz dulu juga sering trading ya. Waktu RB ini di Maret main di area ini, kalau nggak salah di Februari juga main di area bawah ini. Mas sekarang udah nggak mantengin lagi ya, karena dia masih downtrend dan di bawah 200 tuh kurang oke. Tapi kalau nekat ya, ini kan resistennya bisa bola ke pendel bisa. Pokoknya minggu ini ya, kalau open market hari Kamis, Jumat atau awal Mei minggu depan jangan turun dari 180. Itu aja kuncinya kalau Bapak Ibu mau trading di Ruiz ya. Memang sekarang tuh harganya nanggung, pakai strategi average down atau pakai apa, pokoknya kalau sampai dia Mei nanti jebol 180 turun lebih dalam. Karena apa? Karena dia membentuk pola cup and handle terbalik dengan target tuh 40 arahnya. Pokoknya hati-hatilah. Ruiz jangan dilihat lagi kalau dia turun dari 180, potensi turun lebih dalam. Itu aja. Kalau Bapak Ibu ada kebeli di 189, menurut saya mending stop loss saja kalau dia tutup di bawah 180, di 177 atau 176 atau 178 seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, jangan ditelan mentah-mentah, sesuaikan. Kalau Bapak Ibu yakin dia bisa naik juga boleh di hold ya, karena uang sendiri. Jadi juga biar buat pengalaman Bapak Ibu, oh seperti ini pergerakan sahamnya. Nanti kan bisa jadi pengalaman untuk kedepannya lebih baik lagi, belajar juga lebih bagus lagi, dan ya membuat sistem trading juga lebih mantap seperti itu ya. Karena dalam trading ini ya kita harus belajar membuat trading plan, belajar bagaimana screening saham, bagaimana melihat broker summary-nya, chart, yang banyak bilang nggak guna analisa teknikal, tapi menurut saya analisa teknikal ini sangat berguna. Chart ini sangat berguna bagi Bapak Ibu yang mau belajar sebelum melihat bid offer ya. Ada orang yang bisa melihat bid offer dulu ya, bisa itu juga. Dan ada yang belajar dulu dari analisa teknikal dari chart baru ke bid offer juga ada. Jadi sama aja, bid offer chart itu untuk analisa teknikal memang harus dipelajari. Jadi seperti itu untuk risk. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Soci yang ditutup di harga 178 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semarinya Soci diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Soci lagi konsolidasi belum bagus. Kalau belum di atas 180. Memang di kondisi sekarang Bapak Ibu bisa pakai support 174. Jebol itu turun lebih dalam. Tapi lebih aman kalau mau beli Soci ini tunggu dia tembus 180-nya nih. Tembus EMA 60, EMA 20-nya. Di bawah itu ya main tektok bisa juga, antri di 175, 174 sampai 170. Pokoknya Soci jangan turun dari 170. Turun dari itu turun lebih dalam. Seperti itu untuk Soci. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wins yang ditutup di harga 338, menguat 0,59%. Kalau dia transaksi asing net buy.
Kalau di broker summary-nya wins hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk wins bagus. Dia sudah mematahkan tren downtrend dan support kuatnya 320 harus dijaga, dan kebetulan di situ ada EMA 20 dan harga sekarang harga tanggung, tapi kelihatannya sih oke. Resistennya 340, 360 itu harus ditembus. Kalau Bapak Ibu mau ya coba scalping ya. Kalau kondisi seperti ini nih harga tanggung, bener naik nggak dia nih kan? Kalau dilihat kan lagi konsol. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya ya seperti apa. Koreksinya volumenya kecil dan ada buying power. Ada peluang nembus nih wins ya. Target rebound wins minggu ini kalau jalan 360. Stop loss-nya ya tergantung masing-masing. Tapi kalau jalan minggu ini tembus tuh bisa 360. Berarti bisa naik 22 poin untuk wins. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Itu kalau rebound. Cuman jauh dari support. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau dilihat EMA 20-nya sudah cross ke atas, sudut kemiringan juga 45 derajat. EMA CD juga masih golden cross walaupun mulai melandai, tapi masih oke harusnya untuk wins. Supportnya kalau dilihat ya support kuatnya 300. Seperti itu untuk wins. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir. Ada Seger yang ditutup terkoreksi 6,03% ke harga 374. Likuiditas juga kecil. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya Seger di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Seger, waduh jelek ya. Sudah di bawah 380, dia open gap down. Nggak tahu ada sentimen apa ya. Tiba-tiba dibuang. Cuman kondisi seperti ini jelek. Kalau dilihat supportnya ya Bapak Ibu pakai aja 370 itu. Turun dari itu ya turun lebih dalam. Tinggalin aja. Kurang oke juga, likuiditas kecil. Kurang menarik nih, tapi kalau nekat ya cut loss aja 3% lah. Pokoknya dari harga Bapak Ibu beli 374 atau 370 turun 3% tinggalin. Seperti itu. Menurut saya loh ya, kalau mau di hold juga boleh. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.